Iya, Bapak, kemarin saya mengajukan surat permohonan kepada Prodi, mohon untuk diujikan secara daring karena memang kami mengikuti tugas suami di Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, ini Oh ya, sudah bersuami ya? iya, Pak, sudah Sudah punya alhamdulillah. anak? Iya, Pak, alhamdulillah satu. Sudah satu, baru satu ya. Mm-mm. Kalau suami jangan cuma harus cuma satu. Iya, Pak, cuma Baik, satu. mari kita awali ujian Saudari Fitra Listia Sawinda dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, hari ini ujian saudara ujian yang terakhir yang akan diuji nanti saya sendiri sebagai ketua sidang, kemudian Pak Rum Sibli, kemudian Pak Musin, dan terakhir nanti Pak Zulkifli. Sebagaimana lazimnya, sebelum saya persilakan pada para penguji, dipersilakan kepada Saudari Fitra Listia Sawinda untuk menyampaikan hasil tulisannya, hasil tesisnya selama paling banyak 7 menit. Nanti dimenti ya, Anda di situ ada jamnya supaya tidak melanggar. Kurang boleh, kalau lebih jangan. Ya, dipersilakan pada Saudari Fitra Listia Sawinda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Amir Mualim MIS, yang saya hormati penguji 1 Bapak Dr. M. Rum Sibli SAG MSI, yang saya hormati penguji 2 Bapak Dr. Muhsin Ahmad MAG, saya hormati juga pembimbing Bapak Zulkifli Hadi Imawan LCM KMI PSD. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas keringanan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan ujian tesis ini secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tulisan tesis saya yang berjudul Ijtihad Hakim dalam Memutus Nafkah Iddah dan Mut'ah, Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Ketapang tahun 2022. Bahwa yang menjadi latar belakang saya melakukan penelitian ini, setelah suatu perkawinan itu putus karena perceraian, maka ada akibat hukum yang harus diperhatikan, seperti nafkah iddah dan mut'ah. Ketika suami diberikan izin untuk mentalak istrinya, maka ada hak-hak istri yang harusnya juga ia penuhi. Namun dari banyaknya dasar hukum mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah, putusan hakim pada Pengadilan Agama Ketapang di tahun 2022 ini masih banyak yang tidak menghukum pembebanan nafkah iddah dan mut'ah terhadap mantan suami. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Muhammad Ani selaku Panitera Pengadilan Agama Ketapang saat itu. Beliau mengatakan bahwa sejak Januari sampai Desember di tahun 2022 itu tidak ada 204 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ketapang cerai yang diajukan oleh suami, namun hanya ada 20 perkara yang ada pembebanan nafkah iddah dan mut'ahnya. Sehingga pertanyaan penelitian saya selanjutnya difokuskan pada yang pertama, bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Ketapang terhadap nafkah iddah dan mut'ah. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim pada PA Ketapang dalam pembebanan nafkah iddah dan mut'ah itu terhadap mantan suami kepada mantan istrinya. Ketiga, mengapa putusan Hakim PA Ketapang banyak yang tidak membebankan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan suami untuk mantan istrinya. Tujuan penelitian ini tentunya untuk mengetahui pandangan Hakim PA Ketapang mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Kedua, untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh Hakim PA Ketapang hingga sampai putusan tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui problem atau kendala apa yang dihadapi oleh Hakim PA Ketapang dalam memutus pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan referensi bagi para peneliti selanjutnya, juga hakim di lingkungan Badilak serta para praktisi hukum lainnya, sehingga memungkinkan terciptanya peraturan-peraturan yang belum ada atau merevisi peraturan-peraturan yang masih kurang mengedepankan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Selanjutnya juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan jumlah perkara cerai talak yang ada pembebanan nafkah idah dan mut'ahnya. Kami melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ada 25 penelitian yang kami anggap relevan, namun di antara 25 kajian ini belum ada yang membahas tentang ijtihad hakim di Pengadilan Agama Ketapang. Kerangka teori yang kami masukkan ke dalam tesis itu yang pertama ijtihad hakim, kedua tentang nafkah idah dan mut'ah. Bahwa kebolehan ijtihad berasal dari sunnah yang paling populer itu dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, yang artinya apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad lalu benar, maka baginya 2 pahala. Apabila ia memutuskan perkara dengan ijtihad lalu salah, maka baginya 1 pahala. Teori selanjutnya yang kami masukkan tentang nafkah idah, bahwa nafkah idah merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah perceraian untuk mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddahnya. Kemudian mut'ah adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bentuk bantuan atau penghormatan terakhir kepada mantan istrinya. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis yuridis normatif yang datanya berasal dari perkara cerai talak dari bulan Januari sampai Desember tahun 2022 dengan lokasi di Pengadilan Agama Ketapang. Kami mewawancarai 5 orang narasumber hakim. 3 diantaranya adalah ketua majelis pada perkara-perkara yang ada di tahun 2022 dan 2 diantaranya hakim anggota. Kemudian informan juga berasal dari Humas Pengadilan Agama Ketapang, hakim, panitera, panmut hukum, panmut gugatan, petugas ruang arsip, petugas pengelola SIPP, dan bagian-bagian yang diperlukan untuk penelitian. Hasil dan analisis penelitian bahwa profil Pengadilan Agama Ketapang berada di Jalan S. Parman nomor 67, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Deltampawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana Pengadilan Agama Ketapang ini merupakan pengadilan agama tingkat 2 yang berada dalam wilayah yurisdiksi PTA Pontianak. Ketua PA Ketapang saat ini adalah Bapak Ahmad Sorkowi, SHI. Berikut daftar perkara cerai talak Pengadilan Agama Ketapang bulan Januari sampai Desember tahun 2022 yang sudah saya rangkum. Bahwa total perkara di tahun 2022 itu ada 204 perkara yang masuk. Yang ada pembebanan nafkah idah dan mut'ahnya ada 22. Yang mana nomor 1 CT kontradiktur adalah cerai talak yang diajukan oleh suami, namun keduanya hadir, maksudnya istrinya hadir saat persidangan. Dan perkara yang dikabulkan ada 31 dengan 21 perkara yang ada pembebanan nafkah idah dan mut'ahnya. Kemudian di CT Verstek itu adalah cerai talak yang diajukan oleh suami, tapi istrinya tidak hadir di persidangan. Yang dikabulkan ada 141 perkara, namun hanya ada 1 perkara saja yang ada pembebanan nafkah idah dan mut'ahnya. Kemudian jawaban dari rumusan masalah kami yang pertama, bahwa pandangan hakim PA Ketapang mengenai nafkah idah dan mut'ah, bahwa seluruh hakim memahami dan setuju bahwa nafkah idah dan mut'ah pasca terjadinya perceraian memang merupakan hak dari mantan istri yang harus dipenuhi, namun memang tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Lalu pada pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Ketapang berdasarkan wawancara yang kami lakukan, ternyata tidak semua hakim menjelaskan kepada mantan suami bahwa ada hak-hak mantan istri yang baiknya ia penuhi apabila perceraian itu terjadi. Rumusan masalah yang kedua, pertimbangan hakim PA Ketapang dalam memutus pembebanan nafkah idah dan mut'ah. Yang pertama, hakim memang dalam melaksanakan tugas dan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berpedoman pada asas-asas dan peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satu asasnya adalah hakim bersikap pasif. Jadi ketika suatu putusan yang dijatuhkan itu tidak akan melebihi tuntutan yang diajukan. Kemudian hakim PA Ketapang dalam mempertimbangkan putusannya itu melihat keadaan kedua belah pihak, apakah istri itu qobla atau ba'da duhul, apakah nus atau tidak, apakah memiliki anak atau tidak, bakti dan lamanya istri menemani suaminya dalam membina keluarga dan lain sebagainya.
Kemudian besaran nafkah yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan membuat hakim PA Ketapang dalam menentukan besaran nafkah idah dan mut'ah menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda sesuai dengan perkaranya. Rumusan masalah yang ketiga yang menjadi kendala dari Hakim Pengadilan Agama Ketapang hingga sampai pada putusan pembebanan nafkah idah dan mut'ah itu, yang pertama adalah ketidakhadiran dari termohon atau mantan istri. Banyak perkara yang istrinya tidak hadir sehingga kehadiran itu sebenarnya sangat penting. Seperti proses di mediasi, ketika hakim itu memberikan penasehatan di saat proses mediasi, selain menganjurkan kedua belah pihak untuk rujuk kembali, proses mediasi juga memungkinkan terjadinya musyawarah apakah pembesaran nafkah idah dan mut'ah itu yang akan diberikan. Musyawarah mengenai itu. Kemudian pembuktian keadaan istri. Pembuktian keadaan istri, apabila si istri tidak hadir di persidangan, maka si istri bisa saja didalilkan nusus oleh suaminya, sehingga ketika istri tidak hadir tidak ada bantahan atas dalil nususnya tersebut, padahal nusus merupakan salah satu syarat untuk diberikannya hak-hak nafkah idah. Kemudian selanjutnya kesesuaian besaran nafkah idah dan mut'ah, bahwa yang dihadapi oleh Hakim PA Ketapang seringkali suami itu tidak terbuka mengenai besaran gajinya ketika di persidangan, sehingga hakim pun tidak dapat menentukan semena-mena besaran yang layak dan sesuai untuk diberikan kepada istrinya. Selain itu memang banyak juga dari pihak suami yang memang tidak memiliki penghasilan yang tetap atau malah pas-pasan juga. Sehingga apabila Hakim Pengadilan Agama Ketapang tetap memutus untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah, apabila yang pertama istrinya tidak mau menerima, sedangkan uang yang sudah diberikan kepada pengadilan dititipkan oleh suami untuk diberikan kepada istri tidak diterima oleh istri, artinya tidak mau diambil oleh istri, maka akan menyebabkan menumpuknya uang titipan itu di pengadilan. Sedangkan pengelolaan uang titipan itu apabila dititipkan kepada pengadilan, hak-hak termohon tapi tidak diambil oleh si termohon atau mantan istri itu tetap berada dalam pengelolaan pengadilan tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat disetor ke kas negara. Kemudian yang apabila pembebanan nafkah idah dan mut'ah itu tetap diberikan tapi suaminya tidak mampu atau tidak mau memberikan nafkah idahnya itu, idah dan mut'ah, bisa jadi menyebabkan suami akhirnya tidak ikrar talak, akhirnya menyebabkan perkara itu gugur. Yang terakhir, analisis ijtihad hakim dalam memutus nafkah idah dan mut'ah, bahwa perubahan zaman ini mengajak hakim untuk cerdas dan aktif untuk menjatuhkan putusan. Hakim dituntut lebih kreatif, berinovasi dalam berijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan. Hakim dalam menentukan beban suami terhadap istri yang diceraikan tidak mengharuskan adanya gugatan dari pihak istri. Upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian bisa saja direalisasikan oleh hakim pada saat persidangan. Contohnya seperti mengintegrasikan antara ijtihad tarjihi intiqai dan insya'i, yang mana hasil-hasil ijtihad kontemporer tersebut seperti bentuk perundang-undangan yang sudah ada, fatwa serta hasil penelitian itu ditambahkan dengan unsur-unsur ijtihad baru yakni insya'i mengenai suatu persoalan di mana persoalan ini baru terjadi di zaman sekarang. Bisa saja hakim menyisipkan anjuran-anjuran kepada mantan suami untuk memberikan hak-hak istri di dalam persidangan di saat memeriksa perkara dengan memberikan nasihat, anjuran dan lain sebagainya, sehingga ada kerelaan dari pihak suami atau pemohon untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah sesuai dengan kesanggupannya tanpa dipaksa, sehingga memberikan nafkah itu salah satu bentuk dari hakim turun tangan untuk menegakkan hak-hak istri yang terakhir. Dan majelis hakim pun dapat merujuk pada data-data seperti data standar UMR, data rata-rata pengeluaran kapita, dan data garis kemiskinan daerah untuk memberikan sebagai data untuk besaran nafkah idah dan mut'ah yang bisa dikeluarkan. Kesimpulannya,
Yang pertama, Hakim Pengadilan Agama Ketapang berpandangan bahwa nafkah idah dan mut'ah merupakan hak yang memang harus diberikan kepada mantan istri setelah ia bercerai dengan suaminya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kedua, pada perkara cerai talak verstek, Hakim Pengadilan Agama Ketapang kurang mengedepankan hak-hak mantan istri seperti nafkah idah dan mut'ah. Namun, hal ini karena memang hakim telah berijtihad mencegah mudarat lebih baik daripada menarik manfaat, serta adanya alternatif upaya hukum verzet apabila kemudian di hari lain pihak termohon tidak menerima hasil putusan hakim. Yang ketiga, penyebab nafkah idah dan mut'ah tidak diberikan pada perkara CT verstek diantaranya karena ketidakhadiran istri, besaran pembebanan yang tidak sesuai antara kemampuan dengan kepatutan, menimbulkan rasa ketidakadilan dari mantan suami hingga tidak sanggup atau enggan membayar nafkah sampai tidak mengucapkan ikrar talak. Juga nafkah tidak diterima oleh mantan istri, bisa jadi malah salah sasaran atau malah tidak mau diambil sehingga terjadi penumpukan uang titipan. Bahwa kehadiran istri memang sangat penting dalam proses persidangan sehingga perlu adanya kerjasama antara jurusita dengan perangkat desa untuk turut memberi edukasi mengenai proses perceraian dan hak-hak yang bisa diperoleh jika istri hadir dalam persidangan. Kemudian, hakim diharapkan tetap mencari celah hukum dalam proses persidangan verstek seperti memberi pengertian, nasihat, dan lain sebagainya kepada mantan suami di dalam ruang sidang sehingga mantan suami dengan sukarela dan sesuai dengan kemampuannya mau memberikan nafkah idah dan mut'ah untuk mantan istrinya tersebut. Hal ini sebagai bentuk turun tangan hakim untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dan yang terakhir, dalam menentukan besaran pembebanan, selain menggunakan fakta penghasilan dan kesanggupan suami, hakim dapat menggunakan data standar UMR, data rata-rata pengeluaran per kapita, dan data garis kemiskinan atau jumlah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar di Kabupaten Ketapang yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Fitra Listia.